bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat, masih sukacita? Nah, ketemu kembali dengan Miss Wahyu di VOA hari ini ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, Miss Wahyu mau ngajak kita semuanya untuk berdoa, oke? Mari lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa minta pimpinan Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, kekuatan yang baru, dan kesehatan yang baru. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong kami dengan hikmat-Mu. Haleluya, amin. Nah anak-anak, pernahkah anak-anak merasa sakit? Panas, batuk, pilek, begitu? Nah apa yang anak-anak lakukan? Cemas ya? Nah anak-anak, ketika kita sedang menghadapi seperti itu jangan cemas ya, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa ya. Nah Miss Wahyu punya sebuah cerita nih pada hari ini ya, di mana Tuhan Yesus itu membangkitkan seorang anak yang sudah mati. Nah, bagaimana ceritanya? Kita saksikan ya. Re, kok kamu tiduran aja sih, Nak? Ini Pak, aku nggak enak badan. Gak enak badan? Loh, kok panas? Ibu telepon dokter dulu ya, Nak ya. Duh, gimana ini? Duh, ini kan lagi musim corona, terus gimana? Duh, gimana ini anakku ini? Duh, ya ampun, panas banget. Aduh, dokternya nggak jawab lagi. Aduh, gimana ini? Ya ampun, aduh ini kan lagi musim corona. Kenapa iya. Bu? Kok panik sekali Aduh, kayaknya? ini anak saya panas sekali badannya, Bu. Terus gimana dong? Ini kan lagi musim corona. Aduh, takut. Aduh, saya takut Ibu, sekali. Ya ampun. tenang, jangan Tapi panik. kan ini panas. Dokternya nggak jawab lagi. Aduh, Iya, ya ampun. saya paham Ibu ini memang lagi musim corona, tetapi kalau Ibu panik seperti ini, nanti malah Ibu jatuh sakit. Ini anaknya juga sakit kan? Lebih baik sebelum ambil tindakan apapun kita berdoa dulu supaya nanti Tuhan buka jalan semuanya. Sudah berdoa apa belum ini tadi? Belum, kita serahkan ini sama lagi telepon Tuhan. dokter. Terus gimana dong? Masa dibiarin gini? Ibu, jangankan hanya orang sakit, Tuhan bisa membangkitkan orang mati loh. Jadi kalau hanya sakit, percaya deh Tuhan itu pasti punya jalan. Itu ya. Iya, di dalam Alkitab diceritakan bahwa Tuhan itu membangkitkan anak yang namanya anaknya Bapak Yairus. Pada waktu itu Bapak Yairus juga panik seperti ibu ini. Terus dia punya satu keyakinan, oh iya ada Tuhan Yesus yang punya kuasa. Nah akhirnya Tuhan Yesus beneran membantu Bapak Yairus. Nah coba di dalam Alkitab itu ada ceritanya seperti ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu
bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum. Hai anak, bangunlah. maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah kan, orang mati saja Tuhan bisa bangkitkan, Bu. Jadi jangan panik kalau ada apa-apa, tetap percaya bahwa Tuhan itu memiliki kuasa untuk bisa menolong kita. Oh gitu ya Bu ya. Oh, kalau Nah, begitu sekarang saya lebih baik kita berdoa dulu ya Bu ya. sekarang buat kita anak serahkan saya sama ini. Tuhan supaya Tuhan Nanti nanti yang sambil akan buka nunggu jalan. apa dokternya jawab Nah, telepon siapa ini. tahu kan nanti setelah kita berdoa Tuhan bukakan jalan, dokternya ada. Iya. Ternyata ini hanya demam biasa kan? Ayo kita berdoa Iya. dulu ya. Iya iya Bu, ayo kita berdoa ya Berdoa Nak dulu ya. ya. Kita berdoa ya. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Pada saat hari ini anak kami sedang sakit. Kami pun percaya Tuhan akan memberikan pertolongan-Mu bagi anak kami tepat pada waktunya. Karena kami percaya kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Kalau orang mati saja Tuhan bisa bangkitkan. Kami percaya dengan segenap hati kami. Tuhan juga akan bisa memberikan kesembuhan buat anak kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Nah, begitu ya Mulai Ibu. hari ini saya harusnya mengandalkan Tuhan. Iya, lain kali kalau ada apa-apa Nggak panik-panik jangan seperti panik ini. dulu. Kita percaya Malah kita saya punya Tuhan ya. bingung kalau saya panik seperti ini seperti tadi itu Bu. Saya jadi ya. bingung sendiri. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Ya, oke ya. Cepat sembuh ya. Jangan lupa tetap berdoa sama Tuhan ya. Bagaimana ceritanya tadi? Seru ya. Siapa yang tidak pernah takut? Siapa yang tidak pernah cemas? Seperti yang dihadapi oleh Bapak Yairus tadi itu ya. Anaknya sakit, ternyata sudah meninggal dunia. Atau siapa yang tidak pernah panik seperti ibu tadi yang anaknya demam ya. Musim corona anaknya demam. Nah tetapi firman Tuhan kita hari ini melalui cerita Bapak Yairus tadi mengingatkan supaya kita jangan panik. Supaya kita jangan takut. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, kita harus senantiasa percaya sama Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, senantiasa berdoa sama Tuhan ya. Nah, sebagai penutup, ayo kita berdoa bersama-sama, kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau setiap saat dalam hidup kami. Apapun yang kami rasakan Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak yang ingin mengetahui ceritanya lebih lanjut bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing ya. Ceritanya tadi diambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 ya. Nah sebagai voice note-nya hari ini untuk anak-anak junior dan juga senior adalah aku mau mengandalkan Tuhan. Aku mau mengandalkan Tuhan. Nah, untuk anak TKA dan juga TKB agak sedikit panjang ya, yaitu aku mau mengandalkan Tuhan setiap hari. Aku mau mengandalkan Tuhan setiap hari. Jangan lupa voice note-nya dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Sampai ketemu di VOA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.